Great morning everyone. Tema pada hari ini adalah The New Declaration, Faith Remains Old. The Danger of Being Lukewarm. Deklarasi baru, iman tetap lama. Bahaya suam-suam kuku. Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with you. Teman-teman, tiap masuk tahun baru kita ribut deklarasi, ya enggak? Tahun ini saya mau berkat baru. Tahun ini saya mau naik level. Tahun ini hidup saya harus berubah. Tapi pertanyaan Tuhan sederhana. Apa yang baru yang engkau lakukan untukku? Itu Tuhan bertanya gitu ya. Kita mau berkat baru, tapi disiplin rohani tetap lama. Kita mau promosi dari Tuhan, tapi doa makin jarang. Kita mau Tuhan pakai hidup kita, tapi komitmen nol besar. Lalu Tuhan berkata dengan sangat keras, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16 ya. Ini bukan kata-kata iblis loh. Ini bukan ancaman pendeta, bukan. Ini perkataan Yesus sendiri. Right, masalah gereja hari ini bukan kurang aktivitas, bukan ya. Masalahnya terlalu banyak aktivitas tanpa api rohani. Bisa rajin ke gereja, bisa rajin pelayanan, tapi hidup rohani jalan di tempat. Seperti treadmill ya. Itu suatu alat treadmill tuh, alat untuk jalan di tempat ya. Capek, keringat keluar, tapi nggak kemana-mana. Inilah bahaya roh suam-suam kuku. Itu suam-suam kuku itu seperti kopi di pagi hari. Kalau panas, mat. Kalau dingin, masih bisa diminum, masih. Tapi kalau hangat tanggung, kita bilang apa? Nggak enak, bayangkan. Yesus berkata, imanmu rajin, tapi nggak nikmat. Pelayananmu aktif, tapi hambar. Inilah ciri-ciri orang yang suam-suam kuku ya. Tidak ada lagi lapar dan haus akan Tuhan. Baca Alkitab bosan, doa jadi beban, ibadah hanya sekedar rutinitas. Padahal rasa lapar itu adalah tanda-tanda kehidupan, ya enggak? Orang mati itu tidak pernah lapar. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Kalau tidak lapar, something wrong. Mudah kompromi dengan dosa. Dulu sensitif, sekarang santai. Dulu takut, sekarang rasionalisasi. Semua orang kan juga begitu. Biasanya bilang gitu kan, itu kan manusiawi. Hati-hati ya, dosa yang ditoleransi hari ini akan mengikat kita besok. Hidup semakin mirip dunia. Nilai hidup sama, gaya hidup sama, cara bicara sama, cara ambil keputusan sama. Firman Tuhan dengan tegas berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Tidak ada wilayah netral, nggak ada. Hidup tanpa doa ya. Kecuali emergensi ya. Doa hanya kalau sakit, kalau macet, kalau ada masalah, kalau kepepet. Selebihnya apa? Full control diri sendiri. Ingat, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau jarang berdoa artinya apa? Sesak rohani. Tidak ada buah
dalam hidup. Tidak ada. Buah roh, Tuhan tidak pernah berubah, buah jiwa, dampak rohani. Karena Yesus berkata apa? Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Yohanes 15 ayat 2. Menolong setiap kita. Amin. Kita puas jadi jemaat biasa-biasa saja. Padahal Injil adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi kita jangan sampai kehilangan cinta mula-mula, ya. Masih ke gereja, masih, tapi tidak lagi menangis di hadirat Tuhan. Masih melayani, tapi hati kosong. Yesus menegur jemaat Efesus, ya, kalau engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Bukan meninggalkan gereja, tapi meninggalkan cinta. Biasanya orang yang takut komitmen dan tidak mau bayar harga. Itu yang terjadi. Tidak mau ambil risiko, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau terluka. Yesus tidak pernah berkata, pikul salib kalau nyaman. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Elia, ya, Elia berani berdiri sendiri melawan nabi-nabi Baal. Masih ingat? Daniel juga gitu, tetap berdoa walaupun ada ancaman gua singa. Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka semua tidak suam-suam kuku loh, mereka totalitas. Teman-teman perhatikan saya ke depannya, perhatikan. Comfort is the enemy of spiritual growth. Kenyamanan adalah musuh pertumbuhan rohani. Jadi pesan moralnya, suam-suam kuku bukan soal dosa besar, tapi soal tidak mau bertumbuh. Bukan jahat, tapi mandek. Dan yang paling berbahaya, Tuhan muak dengan iman yang setengah-setengah. Teman-teman perhatikan ya. Tolong jawab pertanyaan dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. 1, apakah kehidupan rohani Anda hari ini sedang bertumbuh atau hanya sekedar bertahan? 2, bagian mana hidup Anda yang Tuhan minta untuk berubah, tapi selama ini Anda tunda-tunda? Ya, tulis dengan jujur di kolom komentar. Teman-teman, jadi closing statementnya, Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan mencari orang-orang yang mau panas, lebih baik dingin, tapi sadar daripada suam-suam kuku, tapi merasa sudah cukup. Tahun boleh baru, deklarasi boleh baru, tapi tanpa pertobatan dan komitmen, hidup rohani Anda tetap basi. Itu ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami suam-suam kuku, tapi miskin secara relasi denganmu. Bangunkan kami kembali rasa lapar dan haus akan Engkau. Pulihkan cinta mula-mula kami, ajari kami untuk berani bayar harga dan hidup totalitas bagimu. Kami tidak mau dimuntahkan, kami mau menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Ayo, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa menangan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.